Halo semuanya, Halo. baiklah. Halo semuanya, balik lagi bareng kita di Discussion. Nah, Aduh, cari nama sendiri lupa sendiri. Anda biasaan anjir. Nah, selamat datang buat teman-teman di channel kita di Discussion. Kita di channel ini akan membahas apa? Untuk sementara ini, men. Pengalaman pertama kali ke bioskop. Ya itu judulnya ya. Maksudnya channel kita ini tentang apa gitu loh. Oh, Nah, gitu. buat teman-teman yang belum tahu, mungkin baru nonton kita acak kayak gitu kan. Nah, ini buat episode awal sambil perkenalan juga gitu loh. Oh, gitu. Oh no men. Ya. Pengenalan bisa pakai tagline. Nah, apa tuh? Nih. Enggak hafal, saya enggak hafal. Jadi saya bacakan aja. Oke. Jadi discussion itu intinya tempat ngobrol santai, bisa sendiri atau rame-rame, sedikit ilmu, emang sok tahu, semoga seru tanpa seteru. Nah, Gimana? bagus. Oh, sangat ikhlas ya, sangat dari hati itu. Ya Allah. Iyalah, jadi kan udah ada kita sok tahu, terus nanti kalau ada pendapat kita yang nggak seret sama teman-teman yang dengerin, jangan dimusuhin gitu loh, jangan dimusuhi ya. Ya toh, jangan menimbulkan seteru lah. Oh, Kayak gitu, semoga. Pak. Amin. Nah, ini masih episode ketiga ya. Ya, Ketiga. ketiga. Kita kenalan lagi dah. Nah, aku Trinugroho bareng co-host Arifin, Mas Arifin. Arifin. Iya. Ya, mau promo Instagram enggak, Mas? Enggak usah untuk sekarang, enggak usah. Tapi Nanti saya aja. di Instagram sudah saya kasih sih. Oh, gitu. Silakan. Bukan di Spotify. Ente tau gak sih udah diupload Spotify sih? Belum. Ya elah Anda. Lah, aku juga nggak punya Spotify. Oh iya betul juga. Jadi itu udah diupload ya, makanya nanti dicek di sound Spotify. Nanti YouTube-nya mungkin sehari setelahnya nyusul. Kita harus bikin thumbnail lah segala macam, agak prosesnya agak ribet. Plus filenya episode pertama itu ada totalnya 2 giga. Jadi mungkin uploadnya agak lama. Kayaknya butuh waktu 1 hari setelah upload dari Spotify. Begitu teman-teman ya. Oke. Kita dari Discussion dan hari ini kita akan bahas tentang pertama kali pengalaman kita nonton di bioskop. Oke. Nah, aku tanya dah. Dulu itu bioskop tuh bayangannya gimana? Kalau dirimu itu bentuk itu kayak apa sih? Maksudnya sebelum menonton bioskop, sebelum maksudnya kita kan awal-awal kan nonton film tuh di kelas ya. Buat teman-teman yang belum dengerin itu ada di episode pertama. Kita kan sering nonton film di kelas. Nontonnya tuh di kelas di komputer dan kita punya keinginan nonton di bioskop waktu itu. Cuma kalau di bayanganmu sendiri bioskop itu kayak ngopo? Sebelumnya kan sudah pernah lihat gambaran bioskop lewat film-film lah maksudnya. Oke. Bioskop itu seperti apa. Nah, jadi ya udah ada gambaran dalamnya bioskop itu seperti apa. Ya kan waktu itu memang untuk anak seperti kita ya mungkin untuk kelas kita lah, untuk kelas kita itu masih jarang nonton bioskop. Masih sedikit orang yang nonton bioskop karena waktu itu juga harga cukup mahal untuk anak-anak seperti kita. Oh iya, kan? Lumayan ini 25.000 ya waktu itu. Itu 20. 20 pertama kali. 20, Pertama kali lumayan, nonton bioskop itu. itu 20 tahun 2010. Sekarang udah berapa? 35.000. 35 ya. Walaupun naiknya nggak banyak ya, lumayan lah ya. 10 tahun hampir 2 kali lipat itu naiknya. Jangan sampai 20 tahun naik lagi juga ya. Aduh. Oke. Tapi kalau berarti Sendiri? Dirimu wis ngerti bayangannya dalam bioskop itu ada kursinya kayak gitu, layar gede gitu. Iya. Aku malah men. Aku bayangke kayak aku ke bioskop yang aku dateng ya misalnya. Nah jenis itu kayak ke warung. Dan artinya aku ngerti dalam situ ada mungkin kursi segala macam, layar aku nggak bayangin segede itu ya. Terus ada yang Mizan, aku. Kagak. Anjir, kagak cuy, maksudnya itu nih pengalaman pertama soalnya kayak gini. Aku kan pernah bilang pertama kali film yang sangat trending
Itu di kelas kita tuh waktu itu tahun 2009 2012. Atau Tahunnya 2009. Judul filmnya 2012. Iya betul. Nah, pas tahun-tahun itu kan isu-isu kiamat kan. Nah, Ya. dibikin film deh tuh. Ya, suku Maya itu. Nah, aku mungkin sama si Andi Agung gitu kan. Yuk nonton bioskop sama siapa lagi lah gitu kan. Nah, aku tuh bayangin aku ya, ayo ikut kan. Nah, terus balik sekolah aku bayangin aku bioskop kayak apa sih. Aku tuh datang sendiri juga gak berani ya, istilahnya kan yo wong pinggiran. Iya, mau kan belum datang pernah juga. mau datang sendiri kok kepiye lolak mesti gak ngerti. Lola. Kayak gimana nanti takutnya dinyinyirin orang yang ikut ngantri gitu kan, takutnya kayak gitu. Dan kemudian ada rombongan tuh si Andi Agung mau nonton bioskop, ayo nonton. Nah, aku bayanganku tuh bioskop tuh nggak segede kayak Empire, jadi kayak layar tancap gitu loh men. Bagi yang nggak tahu Empire itu Ya. salah satu cabang dari Bioskop. Cinema 21 di Indonesia, di Jogja terutama, Ya. ada di Jogja. Dan itu gedungnya sendiri ya, jadinya spesial, nggak ngikut kayak di Amplas tuh ada, cuma ngikut apa namanya? Maksudnya Ya. biasanya teater itu ada di dalam mall. Kalau Yes. seandainya Empire XX1 itu ada gedung sendiri yang khusus untuk bioskop gitu tah. Ya betul. Nah, Nah kayak gitu. Aku bayangin itu nggak segede itu men, nggak segede gedung itu, paling kecil lah. Terus aku ngomongin soal warung itu, aku kira pas nonton 2012 itu ngantrinya itu nggak semengular sampai keluar. Pak, kita kira ayo, soalnya kan kita nggak lihat jam, nggak lihat waktu kapan penayangan, kita selesai sekolah ayo nonton, kita motoran ke sana set. Wah, ternyata pas di depan XX1 tuh gede juga ya, gede juga. Dan kita tuh cuma di depan parkiran doang, di pinggir jalan kan bisa ngeliat ke dalam tuh. Waduh ramai banget nih, jadi masuk nggak? Gua juga nggak bayangin, kirain kita tinggal datang, Mbak mau nonton gitu. Maksudnya kayak bisa pick waktu seenaknya kita gitu loh. Ternyata aku mikir kayak gitu, ternyata waduh nganturnya udah sampai luar. Terus gimana akhirnya ya udah nggak jadi gitu. Terus habis itu ada wacana lagi tuh, ayo nonton nih, ambil lihat websitenya gitu. Oh jam segini nggak jadi, ya wacana lah. Habis itu cuma pertama kali itu di pinggir jalan lihat XX1 gede banget gitu kan. Itu baru luarnya doang gede banget ya, maksudnya dalam artian untuk menonton film itu gede, gedungnya tuh gede banget ini. Dan itu wow gede banget ya. Terus berarti bayanganku soal layar tancap nggak kayak gitu, berarti agak lebih gede lagi dari itu gitu loh. Yang ngono men, itu pertama kali, maksudnya pengen nonton baru pengen nonton, belum nontonnya. soalnya waktu itu juga nggak ada kepikiran buat cek di website dulu atau men. cek apa. Orang waktu itu kita HP juga cuma masih poliponik. Weh, tapi jangan salah lah, kita kan yo anak TKJ komputer, tapi nggak kepikiran men. Enggak, oh iya. Lah kepikiran. Kita kan anak komputer ya, tapi waktu itu enggak. Bikin malu Anda ini. Maksudnya kita nggak kepikiran ada kamu mau nonton bioskop nih. Mau nonton bioskop cuma nggak tahu kita harus cek jadwal dan ada websitenya gitu loh men. Nah itu yang kita kagak tahu. Ya akhirnya datang wah sampai luar ya kagak jadi, dah pulang gitu. Habis itu ya nungguin beberapa bulan gitu. Loh, emang masih tayang? Ya kagak, nunggu itu DVD-nya. Oh, Kayak gitu ya kan. Jadi nggak jadi nonton 2012 di bioskop. Kagak, udah lah kagak ada temennya, ayo nonton lagi dong. Enggak, kayak hype-nya udah turun gitu loh. Oh, Ya iya. wes. Udah. Itu 2009 udah. Itu kalau dirimu apa men? Pertama kali nonton bioskop itu 2010. Oh? Itu filmnya Clash of the Titan, dan itu sepertinya sama kamu toh? Bareng kamu enggak? Iyalah, Kapan sih? Clash of Titans Iya, aku ngerti. Iya. 2010. Ceritanya biasa. Soalnya aku pertama kali itu adalah pertama kali aku nonton di bioskop. Dalam artian aku enter nih bioskop, melbu masuk. Iya, itu film apa? Clash of the Titan. Cuma pertama kali aku kelingan karena topik pak. Oh, berarti kamu nonton lebih dari satu? Aku nonton Clash of the Titan 4 kali. Wow. Dalam jangka waktu. Jadi film pertama ditonton di bioskop Clash of Titan langsung ditonton 4 kali. Yes, soalnya aku lagi waktu itu sangat suka sama mitologi Yunani gitu loh men. Oh, dan Suka, untuk anak SMA cukup
cukup berada ya kamu uangnya. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya kayak gitu. Nah, itu pertama kali kita karena pengalaman di XX1 itu ngantrinya kayak gitu. Akhirnya datang ke Cinema 21 waktu itu di Amplas. Itu masih Cinema 21 di sono. Bareng Amplas Topik itu salah satu mall di Jogja ya. sama datang sono, aku nyebut nama apa lagi enggak ono saran. Nyebut nama si Topik teko tep. Mbak mau nonton nih. Nah, misalnya kan aku ngadep meja nih. Meja mbaknya nih. Oh, nonton apa Clash of the Titan. Kan ada kursi-kursi gitu kan, kursi-kursi. Oh, ini yang sudah isi sini yang belum kan. Waktu itu aku nggak ngerti ya, maksudnya kenapa sih? Iya, maksudnya beli tiket terus pilih kursi. Iya, terus aku bayang kayak terus engkau aku milih kursi terus abis itu bebas duduknya atau gimana? Aku nggak ngerti ya kan. Aku ngerti ya maksudnya. Terus piye ya? Terus iki maksudnya ada screen ini gimana ini? Aku ora wani takon. Aku maksudnya melu Topik DE yang ngomong. Kamu yang mana, Nuk? Oh, ya ampun, manut. Ikut. Kayak gitu. Terus yo aku seingat itu yo mungkin milih agak atas itu cuma setengahnya kok, setengahnya yang isi pun nggak full ya, ada kosong kayak gitu. Nah itu kita nontonnya tuh wis telat setelah 10 menit. Nah kalau nggak salah itu Cinema 21 itu sekitar setengah jam terus ditutup, pintunya nggak boleh masuk dan kita udah telat. Akhirnya semangat aku ikut. Akhirnya beli 2 tiket buat kita. Aku nggak ngerti apa-apa, mbuh iki itu screen apaan nggak ngerti, kuwi kursine kepiye le toko aku ngerti. Topik lah ngomong. Itu akhirnya mlebu set gelap sumpah. Apa iki pilih golek. Peteng lho, maksudnya ruangannya gelap banget. Ya Allah ini gimana nih? Sampai ya istilahnya kan aku nggak kan kita harus masuk lorong terus ini kan gelap dan layarnya tuh walaupun kelihatan samar-samar kan jalannya agak gelap ya gitu kayak meraba kayak waduh kayak mati listrik. Sumpah tep masuk. Oh terus kelihatan melihat ternyata itu yang nonton itu yang duduk di kursi. Nah berhubungan waktu itu kita sudah telat, aku juga sudah ngidupin center. Dalam artian kan lirik itu maksudnya apa nih? J misalnya untuk D atau E gitu kan. Maksudnya apa nih? Enggak ngerti. Aku ngerti ya? Ya apa iki maksudnya? Pek ngerti aku. Aku ngerti. Piye ya? Maksudnya peteng film iki mulai lho 10 menit aku kan yo eman-eman to. Maksudnya iki aku pengen nonton iki. Maksudnya iki terus gimana ini? Yaudah. Terserah. Duduk sembarangan sumpah nggak ngerti aku. Maksudnya kan kita tuh itu pengalaman pertama ada kita duduk mungkin di sekitaran 3 deret dari depan. Dan itu terus indah gitu. Men dan kuwi kan ini screen terus 3 baris itu. Iya, makanya terus si Jimene kita itu milihnya yang pojok cerak dinding. Aduh, leherku udah sakit. Ya Allah. Yo, terus ya kan enggak maksudnya itu nek pamane maksudnya kita kan kalau kita salah kan ora ketok lho. Sembunyi lho. Maksudnya pojok. Akhirnya pojok aku ketemu pojok nonton. Wah, apa bagus gitu kan. Pengen nonton meneh, ayo nonton meneh. Mau biasa wae filmnya. Wes. Kira abis itu nonton sama siapa lah? Kayak paling dirimu kali ya? Aku lali. Salah satunya sama aku. Iya. Kalau lumayan filmnya. Tapi pengalaman piye? Itu pertama kali? Pertama kali ya Clash of the Titan. Tapi kamu pertama kali itu kayak itu udah pertama kali telat, belum tahu keadaan di dalam bioskop gimana. Blank. Terus ambil kursi sembarangan, ambil yang 3 baris di depan, paling pojok lagi. Itu ya Allah, sama sekali nggak nyaman di bayanganku. Iya men, aku kan juga nggak ngerti. Sementing bisa menikmati lah. Terus dirimu gimana? Ya kalau aku pertama kali ya sama dengan film yang sama, Clash of Titan, sama kamu juga. Aku nggak tahu itu sudah berapa kali sebelumnya, kan kamu 4 kali nonton. Ya, salah satunya sama aku. Nah karena aku nonton dengan orang yang udah pengalaman, maksudnya udah pengalaman masuk ke bioskop, walaupun aku juga bukan orang kota, nggak ada masalah sih. Kursi udah dipilihin, udah tempat bagus, tengah itu waktu itu. Ya udah, tinggal kamu yang beli, kamu yang milih kursi, aku tinggal ya terima jadilah. Masuk, udah ngikutin kamu depan,
ke atas, aku pada saat itu juga nggak tahu itu maksudnya ada line-line dari Iya, aku nggak ngerti tuh. baris-baris kursi itu ada A B C D E, itu aku nggak tahu. Pokoknya kamu duduk di mana, aku duduk sebelahmu. Selesai. Nonton enak. Pengalaman pertama nonton bioskop luar biasa. Aduh, kalau ya emang soundnya gede, enak ya, bum 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 Iya. bum. Wah, mantap lah kayak gitu men. Ya. Nah, Anda berarti sudah enak sekali ya. Oh, tentu saja. Jadi untuk pengalaman pertama nggak terlalu mengecewakan. Untuk filmnya juga karena pada saat itu aku juga kalau nonton film nggak pernah lihat kritik atau apapun itu. Jadi kalau seandainya ada yang ngajak nonton, nonton aja. Karena kalau nonton sendiri juga bingung juga toh. Maksudnya Iya, nggak ada betul, teman ngobrol, maksudnya teman bertukar pikiran, diskusi. Jadi Tapi oh iya, betul lah. Tapi aduh mah sering ngobrol ya kan ada nonton film. tapi nggak mengganggu orang lain. Iya, kita bisik-bisik loh. Cuma dengan orang yang di sebelah kita. Ya, jadi kita tuh biasanya duduk satu deret. Terus kalau sama ada sesuatu yang mengganjil di filmnya biasanya kita bisik-bisik, bukan mengganggu ya, kita nggak pernah ganggu tetangga kita sebelah. Santai aja. Jangan berpikiran negatif dulu. Iya. Ya kita aibnya dikeluarin ya. Iya. Ya Allah, ya Allah. Setidaknya salah satu pelajaran penting yang bisa kita ambil yang Mantap. harusnya semua orang juga udah tahu, jangan berisik di bioskop. Ya. Jangan berisik. Itu nanti aja dah. Agak belakangan. Oh ya, aku soal Clash of Titan. Kan dulu hype banget ya, aku seneng banget tuh filmnya. Seneng banget. Kalau nggak tahu itu hype atau enggak. Bukan hype, mesti aku seneng banget, apalagi itu mitologi Yunani lah bahasanya kalau kayak gitu kan. Iya. Waktu itu tak kasih skor 8 lah. Oh. Mulu apik. Habis makin sini kok ya tak kasih 6 deh. Soalnya kamu akhir-akhir ini nonton lagi. Iya, aku Gimana? soalnya aku kalau habis itu kan baca review tuh men. Oke. Untuk seorang pejuang Yunani istilahnya kayak Perseus, itu aneh tampilannya, dia kepalanya pelontos men. Untuk seukuran Hercules saja yang dimainin The Rock tuh pakai rambut panjang kan. Nah kayak gitu, itu dikritik dan akhirnya yang World of the Titans itu ada rambutnya berantakan gitu loh. Nah itu kayak gitu. Nah kedua adalah musuhnya si Hades ini gampang banget dikalahin. Tahu kan? Dia itu sudah masih kelihatan itu serem banget nih. Ini musuh serem banget nih. Tapi kok ngalahinnya ono wae gitu loh. Gitu makanya wah, biar apik banget. Soalnya aku juga sudah satu waktu itu suka baca buku mitologi juga. Terus nonton film itu seneng, tapi setelah baca reviewnya jadi turun ya. Loh, kalau gitu kamu terlalu gampang mengikuti pendapat orang lain. Kalau Tapi seandainya bagimu bagus, ya udah bagus. Tapi apa yang dikatakan kritik itu bener men, soalnya men. Nah, gue men. Iya. Nek kamu karo bandingke film yang lain yang sama, misalnya kalau settingnya zaman mitologi itu hampir ya beda ya. Maksudnya gitu. No men. Nah, terus apa meneh? Kalau aku sih film pertama itu ya seperti yang pernah aku katakan, kalau seandainya nonton film itu ya udah aku ambil hiburannya aja, aku ambil senangnya aja lah. Aku pengen nonton, meluangkan waktu dan tenaga dan juga uang untuk mendapatkan hiburan. Kalau seandainya kamu kan nggak tahu dulu, tapi kalau seandainya kamu sekarang kan udah memang bukan terjun sih, memang kamu pernah belajar di perfilman. Jadi nonton film itu ada keinginan untuk mengambil sisi teknisnya filmnya ini seperti ini. Jadi kemampuan untuk 100% menikmati film itu kurang. Iya memang sih. Tapi kalau aku dari dulu sampai sekarang pokoknya masuk ke bioskop itu aku pengen seneng. Dah gitu aja. Untuk sisi teknis nggak terlalu tahu. Jadi ini film bagus atau enggak sesuai standarku, sesuai keinginanku, sesuai tesku. Ya udah gitu aja. Iya. Enak banget ya. Gitu. Nah, terus iki men. Aduh, pernah nonton Prince of Persia enggak sih? Bareng. Iya, Nah, itu bagus juga ya, maksudnya itu. Nah, tapi ini nih. Nah, Persia itu tahun berapa sih? tahun 10 ya. Coba kita cek. Tahun 10. Juga lupa. Nah, kayaknya waktu itu aku gitu film apa
aku ki sik maklari men. Dalam artian sik tuku tiket aku sing bayarin disian ngono lho. Oh iya 2010. Nah, kayak gitu kan. Aku nggak inget tuh film apa. Nah, waktu itu kejadian. Dalam artian mungkin ya aku Prince of Persia atau apalah gitu kan. Maksudnya kan biasalah aku woro-woro di YouTube apa? Di Facebook. Ayo siapa nonton nih Prince of Persia. Absen. Nanti aku yang beliin tiketnya dulu, tapi kowe wajib teko, kamu wajib datang gitu. Aku soalnya takut ya dalam artian ini bocah-bocah SMK nanti tiba-tiba aku udah beli tiket, ente kagak datang tapi ditagih, malah kagak mau kan. Nah, itu kan ngono makanya tak absen bener nih siapa nih. Aku langsung tak titani siji iya. Akhirnya mangkat kan. Akhirnya ya alhamdulillah balik modal. Balik. Duitnya balik. Nah, ini siji iki. Aku pernah woro-woro. Wih, tau kan ada live actionnya The Last Airbender. Iya. Aku pernah woro-woro main di Facebook. Oh, sopo men? Oh, cikur ya Allah. Iki soalnya siapa yang mau nonton film The Last Airbender? Aku suka hype banget gitu dengan trailer awalnya. Iya, teaser karena trailernya itu cukup menjanjikan. Apalagi ada misal kayak background si Eng dia mengendalikan angin di kuil kan. Kalau di animasi kagak ada kan. Setelah kurang dieksplor dan itu ditunjukkan itu dan wow banget gitu. Maksudnya baru gue menjelang film dat rilis aku nih waro-waro di Facebook nih. Sopo yang mau ikutan nonton The Last Airbender? Kui sopo siap nonton ya? Nah, ono saya absen tetep. Nah, habis itu entah karena alasan apa kita nggak jadi nonton, kita nggak jadi maksain nonton dan artian ini nggak jadi hari ini nggak jadi nih, kita jadwalkan esok hari lagi atau keesokan harinya lagi. Untungnya kita itu nggak ngoyak gitu men, ketika mesti ayo nonton enggak. Dan alhamdulillah ya itu reviewnya elek dan untung aku orang bayari, nek bayari aku misalnya kowe Andi topik melu ayo aku kowe engko tak bayarane dhisik lah. Tuku tiket wis mlebu kecewa. Wah, gak aku rasa balik iki film elek kan yo. Waduh, tapi untung alhamdulillah wis sido nonton aku. Sumpah wah. Aku kecewa banget aku juga alhamdulillah sih enggak jadi nonton. Aduh. Karena harus kayak kita bejajeni banget gitu. Padahal itu kan Nickelodeon yang buat juga orang Amerika, maksudnya dari Hollywood, harusnya bisa memaksimalkan. Makanya aku kreatornya juga kayak ikut ya. Enggak tahu aku. Lupa ya. Lupa udah. Wah, hype banget maksudnya temen tuh hype banget kan. Iya sih waktu itu makasih. Alhamdulillah aku sangat bersyukur ya. Sampai diiklanin berkali-kali di TV toh. Itu datang ke bioskop terdekat. Aduh, itu apa men? Itu waktu itu yang aku sama kamu sama Andi mau nonton The A-Team. Tapi utuh men. Iya mau nonton The A-Team, tapi karena apa gitu kita nggak jadi, kita malah nontonnya The Karate Kid. Kan itu waktu tayangnya hampir iya. Kebalik men. Kebalik men. Gimana maksudnya? Kita nonton karate kita depan. Oh, kita mau nonton Karate Kid di situ loh. Iya. Jadi kita nggak jadi nonton itu, kita nonton The A-Team. Tapi setelahnya kan kita jadi nonton Karate Kid. Iya, tapi kan next. Oh, next time-nya. Next time. Oh, jadi kita mau nonton Karate Kid, nggak jadi, malah nonton The A-Team waktu itu. Yes. Oh, gitu. Dan oh boy, nggak. Ente nonton trailernya ya? Nggak nonton trailernya. Kita nggak tahu ini film apa. Di kelas kita ngomonginnya Karate Kid karena ada Jackie Chan waktu itu. Terus kita, wah mas, sudah telat. Maksudnya kita tuh tahu posisi duduk yang enak gitu loh. Dan udah riset setelah waktu itu udah riset tempat duduk enak yang kayak apa. Wes penuh. Posisinya mana udah penuh. Jadi, terus waktu itu udah datang ke bioskop kan, eman-eman kalau seandainya mau pulang. Iya. Ya kan, udah ada duit juga. Waktu itu, pengalaman yang luar biasa bisa nonton ke bioskop sampai ngumpulin uang saku. Iya betul. Itu ambil A-Team aja, sama sekali nggak nonton trailernya, sama sekali nggak tahu itu film apa. Pokoknya nonton aja dan ternyata. Lu sumpah. Kami nggak peduli sama
rating atau kritik di luar sana, tapi itu salah satu film yang Sangat- terbaik yang aku tonton di bioskop Yes. karena aksi, komedi dan wah Waktu itu kita nggak memikirkan tentang logika itu ya. Maksudnya dalam enggak, artian- pokoknya waktu itu bisa nonton ke bioskop aja udah sesuatu hal yang Ah. luar biasa lah bagi kita. Apalagi ternyata filmnya outputnya wah Keren, aku seneng keren. sampai lah. Nah, itu tenan. Jadi nggak usah mikir kritik, hiburannya ento actionnya Iya. ada apik banget lah waktu itu. Oh. Malah seneng banget waktu itu. Nah gitu, itu karate gitu ya. Terus apa lagi men? Ya habis itu kita nonton Karate Kid itu. Iya, aku malah nggak kelingan malah. Tapi malah kita nonton The Karate Kid-nya itu vibe-nya di dalam bioskop loh. Mhm. Di dalam bioskop itu menurutku vibe-nya nggak seseru yang The A-Team ya, karena Oh. mungkin memang The Karate Kid kan nggak terlalu komedi banget dibanding The A-Team. Jadi The A-Team itu semaraknya penonton ketawanya itu wah, itu pertama kali ke bioskop dengan vibe yang seperti itu, yang memang banyak penontonnya itu ikut wah. Keren. Iya sih betul kalau itu. Maksudnya ya mungkin karena kita udah riset kali ya, Karate Kid kali ya. Karate Kid kita udah riset, Jadinya udah nonton trailer, udah kayak gitulah. kita ternyata terbawa lebih surprise dengan The A-Team. Ya, men. Oh ya ini men, aku tahu nonton Inception bareng Topeng juga. Itu 2010 juga kan? Yes, yang bioskop. Aku juga nonton dulu waktu Ya itu. masa sih? Bertiga apa kita? Nggak tahu tapi aku lupa aku nonton sama siapa. Lah aku kan ya biasa duduan sampai nonton Topeng. Kan itu filmnya Nolan ya. Ya aku kan nggak ngerti maksudnya. Aku pertama jujur ya, pertama kali nonton The Dark Knight. Nonton, aduh film superhero kok kayak gini ya. Dalam artian tuh konfliknya tuh kagak kelar-kelar, tau kagak? Oh. Ini iya. habis kelar siji, ono meneh. Jadi itu kayak walaupun durasinya tuh kayak rata-rata film pada umumnya 2 jam, mungkin 30 menit, 40 menit kan tuh kan rata-rata pada umumnya. Nah, cuma karena konfliknya yang banyak ini, kan dari abot dan capek aku nonton. Waktu itu wah ini aduh ini film apaan sih? Capek banget dah. Film Batman apalagi kan kayak gini, musuh kayak gini. Nah, itu kan terus pas diajak nonton Inception sebenarnya juga agak males toh. Cuma ayo wes ayo nonton, entah itu dibayarin apa gimana, bayarin Topek kalau piye kan aku lupa tuh. Atau itu karena memang kamu tahu kalau Inception dibikin oleh Nolan Ah, seperti Nolan, yang The iya. Dark Knight itu, The Dark Knight. The Dark Knight itu juga yang Nolan tau, maksudnya Iya, tahu maksudnya tuh. dari Batman bikin situ ya. Iya kan? Maksudnya Iya. yang berat itu yang Batman bikin situ atau yang The Dark Knight The Dark kan Knight. The Dark Knight yang kedua. oh, yang itu. Jadi kamu mau nonton Inception itu, wah ini Nolan ya. Nanti iya, berat Nolan. ya. Waduh. Nanti di dalam malah mikir ya. Maksudnya ya maksudnya dalam aku nggak apa ya, maksudnya waktu itu nggak mikir dalam artian bakalan mikir filmnya enggak. Dalam artian ini mesti konfliknya abot nih. Dalam artian konflik satu kelar ono meneh. Kalau itu kan Dark Knight kan berlayer toh. Iya. Rampung siji meneh gitu. Kan aduh males ya. Pek aku enggak. Berapa mau yo? Tak bayari. Oh, oke, mangkat. Dalam artian itu dibayari mangkat. Nah, tapi Gratis, sampai sono. Iki bar rampung. Iki apa sih? Film apa iki? Apa tau maksudnya ending iki apa iki? Iki filmnya mimpi. Ya aku tahu pernah mimpi, maksud tengah. Oh, ngimpi. Oke. Terus iki apa iki? Aku enggak ngerti. Topik itu mencoba menjelaskan ini loh seperti ini, dia itu bangun tidur ngimpi melaksanakan tugas. Otakku ora nyampe ini. Maksudnya apa ini? Oke, oh iya, aku ngerti. Kalian dari keluar bioskop ini blank. Ki film opo? Nggak ngerti. Ceritanya aku seneng aksine. Wis. Ora ngerti ceritanya. Sumpah. Jadi itu apa? Cuma nonton sekali. Nonton terus- sekali. Oh. Nah, aku nggak ngerti men. Abot. Untuk seorang anak SMK waktu itu kan. Ki film opo kan nggak ngerti ya. Abot. Terus kamu nonton lagi nggak setelah itu? Oh iya nonton, tapi kan mungkin berjarak sekitar 2-3 tahun setelahnya. Oh, Dan baru iya. mungkin sambil riset ini maksudnya gimana gitu. Ini kok ada masing-masing ada tugasnya, kok ada julukannya kayak gitu kan, maksudnya apa gitu kan. Lalu itu pelan-pelan tak lihat. Oh, ternyata maksudnya gini, endingnya seperti ini kayak gitu. Inception itu 2010 ya? Orang 10.
Iya, Bo. Soalnya Ya, kameranya tadi mati, kita record lagi teman-teman. Sampai Iya, 2010 men. Tutuk no. Ada orang jualan lewat. Ini kalau di rumah tetangga saya nyetel. Masku ini juga nyetel. endorse ini apa ini? Nah, nanti siapa tahu kita bisa sesukses Bayu Caknan. Dia PNS, resign, akhirnya jadi musisi, sukses. Kita. Oh, oke kembali ke. Oh iya oke. Kembali ke garis. Lagunya bagus. Oke. Nah, itu. Aku tahu meneh men. Sik. Nonton The Dark Knight Rises Itu tahun berapa? 2012. Aku nonton dewean, topik udah nggak mau diajak kayak gitu. Soalnya biar aku pengen cerai kalau topik dalam artian nonton film yang bioskop. Oh iya. Terus kayak bocah kayak sugih gitu loh. Maksudnya bocahnya sugih waktu itu. Kira wah topik rasa nonton mangkat dhewe ke Empire waktu itu sudah punya pengalaman gitu kan nonton piye gimana sendiri mangkat reng sampai di lokasi ngantri bos ngular sampai pinggir jalan sumpah. Ya Allah iki pesen pada jam berapa ya dong ngadeg sekot jam piro gitu loh dari jam berapa gitu kan. Terus ada tuh biasa apa calo-calo tiket Dark Knight Rises. Ada film-film yang hype kayak gitu, banyak calo itu. Dark Knight Rises ini harganya rada mundak sih, cuma aku diku kan men. Iki asli apa ora? Kowe ngomong Bu. Sobek tiketnya apa? Ya mungkin bisa pes sobek tiket. Ternyata kursinya wis dibuang dia. Nah, lu takutnya kayak gitu aku waktu itu mikir akhirnya ya udahlah enggak jadi mungkin waktu itu memang aku gara-gara setelah nonton nonton ulang The Dark Knight itu kan setelah baca-baca review itu kan filmnya apik nih Dark Knight lagi mencoba menikmati walaupun tak paus-paus karena filmnya tetap abot konfliknya abot terus habis itu langsung hype-ku tentang kepada Baginda Nolan saya sebagai domba-dombanya Mbah Nolan itu sangat menantikan filmnya The Dark Knight Rises ini ya gue akhirnya ya pas habis itu wah ngantri banget kan ya sudah itu minggu pertama kayak nggak salah habis itu karena kayak aku nggak ada MTX segala macam kayak aku nggak ngerti cara bikinnya apa aku ATM ora duwe gitu kan akhirnya kayak ngalah nonton mungkin sebulan atau sebulan setelahnya lah masih tayang itu di Cinema 21 Amplas. Dan itu kursinya kebak isian loh sumpah. Enggak sampai udah depan. 4 minggu setelah penayangan. Enggak sampai depan sih, cuma bagian atas kursi-kursi mewah strategis. Penuh sumpah dan aku pas datangnya pun sudah hampir telat. Itu pun datangnya juga oke, dapat ya alhamdulillah enggak dan alhamdulillah dapat 1. Itu pun 1-0 di situ. Alhamdulillah itu City dalam masuknya. Masih ya rame lah sumpah gila ya maksudnya untuk para pecinta Baginda Nolan domba-domba Nolan tuh banyak sekali bioskop. Aku nonton kalau The Dark Knight Rises aku nggak tahu sih kalau The Dark Knight-nya aku nonton di bioskop. Kalau Begins nggak nonton aku. Dark Knight kan 2007 2008 berarti men. Yang Rises yang aku nonton di bioskop. Oh iya. Tapi kayak kita nggak bareng, coy. Bareng. Tapi aku ingat kalau aku salah satu dari 3 itu nonton. Yang penting yang Begins nggak mungkin aku nonton di bioskop. Oh iya, aku tahun berapa? 2002 tuh? 2002. Berarti kalau aku pertama kali nonton tahun 2010 berarti iya, yang Rises itu aku nonton di bioskop. Wajar. Tapi kita nggak bareng. Orang men aku kelingan soalnya aku datang sendiri di Empire. Wah, itu ada fenomena yang nggak pernah aku lihat. Apa? Antrian ngular sampai luar. Sumpah. Itu pertama kali aku lihat ngantri sampai luar tuh ada fenomena para pecinta film domba-domba Nolan untuk nonton filmnya. Akhirnya ngalah, aku mengurangi spoiler. Akhirnya datang setelah 3-4 minggu dan itu masih full kursi-kursi strategis. Kalau aku yang Inception tadi aku lupa. Aku soalnya dulu itu kan suka konspirasi. Suka konspirasi kan dulu seperti yang aku bilang di
yang episode sebelumnya, Oke. aku suka konspirasi dan itu udah tahu tentang lucid dream. Nah, aku tahu pengen ngontrol ya pernah. Iya. Hampir seminggu nyoba. Maksudnya Setelah nonton. Kagak, Atau sebelum iya. nonton. Setelah nonton. Oh, setelah nonton. Setelah paham. Setelah Oh. paham. Oh, tentang lucid dream. Maksudnya ada membahas lucid dream. Maksudnya dalam artian tidak langsung itu, oh itu ada lucid dreamnya di situ. Aku mencoba kontrol, men. Seminggu itu pernah berhasil. Enggak, maksudnya ini kamu nonton, habis Ah. nonton kamu belajar apa sih lucid dream itu? Iya, Nah, di situ setelah- kamu mencoba belajar untuk mendapatkan lucid dream. Dan itu setelah seminggu belajar dapat. Iya, berhasil ini pernah berhasil gitu loh. Dalam artian ya mungkin kita tak bangun itu tuh biasanya kan kita langsung hilang gitu loh. Mimpi kita ceritanya apa itu kan hilang ya. Iya. Kalau di biasanya artikel yang aku baca itu bangun, aku mencoba mengingat-ingat dengan aturan untuk mengingat mimpi kita dan berhasil. Jadi agak mungkin sebagian besar mimpi itu teringat gitu loh. Lucid dream bukan seperti itu. Nah, masa aku ngono men, tahu. Enggak, maksudnya lucid dream itu kamu sadar kalau kamu itu sedang bermimpi di dalam mimpi. Salah satunya atau gimana tuh? Jadi lucid dream itu kalau setauku itu kamu bermimpi, kan biasanya orang yang bermimpi itu nggak sadar kalau dia itu sedang bermimpi. Iya. Nah, kalau lucid dream itu, lucid kan artinya nyata. Dream mimpi, jadi mimpi yang nyata. Oh, pernah loh. Jadi kamu di dalam mimpi, kamu tahu kamu itu sedang bermimpi. Kamu tahu kalau lingkungan di sekitarmu itu adalah nggak nyata karena kamu di dalam mimpi. Tapi aku pernah men di mimpiin Poci dan aku tahu itu mimpi. Cuma tetep pedih. Sumpah. Arep tangi mau bangun aja nggak bisa men, sumpah. Dan itu ngeri banget ya Allah aku lagi piye. Dan untungnya ya waktu itu kan memang belum lama, ya mungkin agak lama cuma entah ya kok kalau mimpi horor itu mesti kebayang-bayang, Iya. kayak mungkin kita berfantasi berpetualang luar biasa di mimpi. Kita mungkin sedikit banyak inget cuma pas bangun kok wis hilang. Cuma nek horor kok yo. Aku tahu nek kuwi mimpi cuma kok yo. Iya. Tangi. Ini iki pada Poci iki ya Allah. Takut banget sumpah. Terus gimana tadi Inception tuh? Sorry kita potong ya. Kalau Inception, sebelum menonton Inception aku udah tahu kalau Inception itu tentang lucid dream karena sebelumnya kan memang aku suka konspirasi dan salah satu di dalam konspirasi itu tentang lucid dream dan ada konspirasinya di luar sana ada banyak orang-orang yang memang belajar di dalam mimpi melalui lucid dream karena mereka punya kemampuan untuk bisa masuk ke lucid dream, mendapatkan lucid dream. Jadi mereka bisa men-stretching time. Jadi ya kan kalau seandainya kita tidur, Iya. pernah nggak sih kalau seandainya kamu cuma tidur katakanlah 5-10 menit tapi pas tidur itu rasanya udah berjam-jam kamu tidur. Jadi pas bangun tidur kamu benar-benar seger banget gitu loh. Nah, itu adalah salah konspirasinya, itu kemampuan mimpi untuk karena mimpi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi di dalam mimpi kita bisa Melakukan apa saja. melonggarkan waktu, bisa melonggarkan space juga. Nah, karena aku suka konspirasi kayak gitu, jadi pas ada muncul tentang Inception, wah excited banget. Nah, pas nonton juga terhibur, cukup tahu walaupun ada sedikit kebingungan terutama yang di bagian ending itu. Antara udah di reveal itu. Iya, antara ini masih mimpi atau enggak itu. Nah, tapi untuk orang average rata-rata, maksudnya bukan orang yang terlalu awam dengan lucid dream, sangat menikmati film itu. Berarti kamu nonton Inception itu ada maksudnya udah ada persiapan, udah ada basic knowledge tentang lucid dream. Jadi excited untuk melihat seperti apa kalau lucid dream dibuat sebagai sebuah visual. Ya kan? Iya. Kita nggak tahu kalau film ini apakah sesuai dengan teori-teori konspirasi yang pernah aku baca sebelumnya atau enggak. Nah, jadi pas aku nonton, wah, luar biasa. Dan antara sebelumnya aku taunya cuma di dalam lucid dream bisa
stretching time, dan di dalam filmnya dikatakan kalau mimpi satu, mimpi Layer-layer. layer kedua, layer ketiga itu perbedaan waktunya. Oh, jadi antara teori di dalam film Inception dengan teori yang ada di konspirasi-konspirasi cukup berbeda, tapi masih ada ikatan satu sama lain. Dan wah, keren. Tapi pas waktu nonton dirimu memahami teori itu, maksudnya dari layer per layer ngono ya. Paham? Paham. Wih, dia. Paham dalam artian aku paham maksudnya gini. Enggak detailnya. Jadi kan kalau di situ sampai ada matematikanya, kalau di layer pertama kita mimpi segini, layer kedua waktunya segini, nanti layer ketiga nanti sampai ke apa itu? Limbo. Limbo. Ya kayak gitu. Hebat ya Anda ya. Ya enggak. Karena memang suka teori konspirasi, dan itu adalah salah satu bidang di dalam konspirasi itu, dan itu wah keren. Dan sama sepertimu, setelah nonton, walaupun aku tahu lucid dream sebelum menonton Inception, tapi aku belajar lebih jauh bagaimana cara mendapatkan lucid dream setelah nonton Inception, karena aku apakah nanti juga akan seperti ini, kan mulai belajar dari Kaskus waktu itu. Kaskus bahkan ada treat khusus yang membahas tentang lucid dream, mulai dari cara-caranya, mulai dari persiapan dan macam-macam. Aku coba satu persatu, dan setelah beberapa lama, wah akhirnya bisa dapat itu. Salah Pak. Lebih baik nggak usah dibicarakan di sini karena itu terlalu memalukan. Tapi salah satu aja yang aku aku dapetin pas itu kan apa ya? Ada beberapa cara untuk tahu kalau kamu itu sedang bermimpi. Aku lupa, nanti tolong kalau seandainya ada yang tahu tolong dikoreksi. Itu temukan sebuah jam. Dan kalau seandainya jam itu berhenti lalu berdetak ke belakang, membelakangi arah jarum jam, itu ada kemungkinan kita sedang bermimpi, karena jam dinding kan berputar searah waktu itu ke kanan. Nah, kalau seandainya kamu lihat ada jam mundur, ke kiri, mundur ya. Itu salah satu contoh, salah satu tanda kalau seandainya kamu sudah berada dalam mimpi. Nah, waktu itu aku nggak sadarnya itu, soalnya pas aku bangun itu kos-kosanku. Aku tinggal di kos waktu itu. Waktu SMK. Ya kan itu 2010 toh. Nah, habis itu kan kita masuk kuliah toh. Aku masuk kuliah 2010. Iya. Aku kuliah itu. Kita lulus 2010. Terus. Itu di kos-kosanku yang baru pas aku kuliah. Di situ nggak ada jam, nggak ada jam dinding. Waktu itu aku pakai jam kecil yang ada jam meja itu loh. Jam meja yang ada waker itu. Nah, aku bangun di dalam kosan. sama plek dengan kos-kosanku. Tapi tiba-tiba aku lihat ada yang ganjil. Ada jam dinding di dekat pintu. Ya kan? Aku cuma merasa ada yang ganjil, belum sadar kalau itu ada mimpi. Tiba-tiba aku perhatikan jamnya. Tadinya itu kayak ngeblur loh. Habis itu semakin lama semakin jelas, aku lihat jamnya itu berhenti tepat di angka 12. Horor sekali ya. Tiba-tiba tak itu ke belakang. Habis itu nggak tahu kenapa kok tiba-tiba aku sadar, loh, bukannya ini tanda-tanda kalau lucid dream. Terus? Yaudah aku buka aku buka pintu. Neng Namek. Enggak, aku buka pintu. Ya enggak gitu juga. Planet Namek. Aku buka pintu. Itu karena kos-kosan gue kan ada di lantai 1, lantai 2 kalau kamu ingat. Nah, aku kan kamarku lantai 1. Tiba-tiba aku kalau seandainya ini mimpi, surga. Enggak, kan aku mikir, bentar lah biar aku jelasin dulu. Kalau seandainya ini mimpi, aku buka kamar ini, aku ke lantai 2. Aku buka langsung ke lantai 2. Aku langsung wah, ini ya Allah, sesuatu yang di luar akalku, di luar nalarku. Maksudnya ini sesuatu yang nggak bisa digambarin perasaanku waktu itu. Ya, terus. Ini seperti nyata. Soalnya kamu tahu, kamu ada di lantai 1, aku tahu di kamarku di lantai 1.
aku cuma berpikir kalau seandainya aku eh, aku ke lantai 2, buka pintu langsung ke lantai 2. Berarti buka pintu kamu tuh di environment lantai 2 gitu. Environment lantai 2 itu kan ada apa namanya pagar depan, kalau seandainya kamu iya, ingat. Itu aku langsung itu harusnya kamarnya temanku, tapi pas aku lihat belakang itu kamarku. Itu furnitur perabotan kamarku, tapi depannya itu environment lantai 2 gitu ya. Oke. Terus? Tapi anehnya itu rame di situ. Banyak orang yang gak aku kenal. Wah, serem banget. Nah, salah satu cara yang aku baca di dalam kasus itu ada sebagian mereka yang berhasil untuk mewujudkan orang, maksudnya proyeksi orang. memproyeksi orang. Ini Nolan mungkin memproyeksi pacarnya, orang tuanya sudah meninggal atau apapun di dalam kasus kayak gitu. Nah, aku pengen coba, ingin memunculkan aktris, kan suka film toh. Dan Angelina Jolie. Bukan. Aku nggak terlalu suka Angelina Jolie. Terus apa? Yakin? Siapa? Ya, all time favorit Emma Watson. Alah, Mbak Emma Harry Watson. Potter. The Queen of Meme waktu itu. Aku nggak tahu. Iya kan? Soalnya The King-nya si Robert Downey Jr. Terus. Apaan sih? Ngerti kok. Dia bukan anak meme sih. Nah, terus. Ya, mencoba sekuat tenaga untuk memproyeksikan, mosok sih di lucid dream apa benar-benar bisa, tapi pas aku baca-baca bisa, ya udah aku coba aja. Susah banget. Jadi cuma aku kelihatan dari belakangnya itu, dari belakang. Jadi di situ ada beberapa orang ramai, nggak penuh sesak, tapi ramai, ada beberapa orang di lantai 2 itu, di terasnya itu. Nah, tiba-tiba muncul seseorang yang beda sendiri karena bule kan, karena bule. Tapi aku lihat-lihat ini kok nggak bukannya Emma Watson ini, dari siluet belakangnya itu bukan. Itu Mbak K, men. Siapa itu? Ala Mbak Dini. Maksudnya gimana tuh kamu memproyeksikan itu kayak fokus gitu? Enggak, aku cuma sekedar melihat ke arah depanku, ya kayak tatapan kosong dulu. Dan ada keinginan di dalam hati untuk memproyeksikan sesuatu. Nah, itu tiba-tiba itu ada enggak sadar aku muncul gitu, enggak, bukan, maksudnya tiba-tiba di antara kerumunan orang di lantai 2 itu tiba-tiba ada nyelip satu orang bule. Tapi aku pikir ini bukan Emma Watson, siluetnya beda, karena ini siluetnya agak lebih dewasa dari belakang. Nah, pas dia nengok, ternyata aku malah memproyeksikan siapa itu, filmnya Gerard Butler yang di The Ugly Truth. Siapa itu namanya? Bentar ya, aku cari dulu ya. Aku lupa namanya soalnya. Men, itu berarti si mbak-mbak itu ngambang? Enggak. Dia iya kan, itu teras lantai 2 kan lorong panjang itu. Iya, men, lorongmu kan gini sama gini toh. Kalau mau menghadap ke depan itu kan bukannya space kosong ya? Bukan menghadap ke depan itu. Ya kan tergantung depanku bisa sana, bisa sana, bisa sana, tergantung aku menghadap di kemana. tengah-tengah, soalnya tengah-tengah itu kan kosong ya. Kayaknya ngambang di situ, makanya wah, kok ngeri banget anjir. Nah, film tahun 2009. Ntar, ini siapa ya namanya? Catherine Hale. Nggak tahu dah. Catherine Hale. Itu karena kenapa? Karena sebelum aku mencoba itu, beberapa waktu sebelumnya aku nonton The Ugly Truth. Nah, tiba-tiba muncul itu. Terus kamu cium? Ya enggak lah. Dia cuma muncul sebentar. Cuma nengok, habis itu senyum. Habis itu kayak di film-film itu loh. Kalau seandainya ada orang yang lewatin, ini ada si Catherine tadi. Tiba-tiba ini ada random person. Sick, habis itu kan ininya hilang, udah enggak ada. Oh, kayak hantu gitu, bilang hantu. Ya enggak kayak hantu. Ya kan Kalau seandainya kamu nonton film toh, ini seandainya ada lagi tokoh utama ngejar musuh. Iya, aku ngerti maksudnya. Tiba-tiba ada mobil lewat, hilang. Dia cuma berdiri di sana, terus senyum, habis itu ada mobil, terus hilang nanti. Nah, seperti itu loh. Mungkin calon istrimu bentuknya kayak gitu, men. Oh, amin ya Allah. Mungkin
by the way, The Ugly Truth itu lucu. Kowe Komedi kalau romance. kalau dirimu bisa dari lantai 1 terus buka pintu berada di lantai 2, kenapa ente nggak mungkin ke Paris atau kemana gitu bukanya? Oke, kalau ini beneran lantai bisa lantai 2, kenapa kamu nggak coba lagi? Habis itu harus habis ini aku sampai ke Paris gitu. Ya enggak. Maksudnya di dalam situ nggak ada kepikiran sampai kayak gitu, no. Ya kan Ini sama tahu. terlalu excited untuk Enggak. untuk lucid dream pertama. Nah, terus habis itu nggak coba lagi? Belum, ini belum selesai. Oh, belum. Nah, habis itu seperti yang ada di YouTube, seperti yang ada di Kaskus, itu apa yang terjadi dengan tubuhmu pada saat kamu tidur, pada saat kamu mendapatkan lucid dream, kan otomatis tubuhmu lagi ketidur toh, nggak tahu di mana, dimanapun itu. Nah, apapun yang terjadi dengan tubuhmu itu akan dirasakan oleh dirimu Tubuhmu. yang ada di lucid Mimpi. dream. Nah, ada teori seperti itu di kasus itu. Nah, terus. Dan ternyata itu beneran terjadi. Jadi lu digorok gitu ya? bukan, nggak usah aku ceritakan apa yang terjadi dengan tubuhku di dunia nyata, tapi aku merasakan kesakitan di dunia mimpi. Pada saat itu bukan sakit, tapi nggak sesakit itu, cuman nggak nyaman sekali dan ada keinginan besar dari diriku untuk segera bangun karena pengen tahu tubuhku itu kenapa ini sakit. Ya kan, Terus ini mimpi nggak mungkin rasanya sakit nembak. karena aku tahu. Nah, salah satu cara untuk segera bangun kan bunuh diri. Wah. Tapi aku takut. Terus Itu nyata banget, maksudnya feel-nya itu nyata. Walaupun pada saat itu aku nggak terlalu mengeksplor mulai dari visual, sound atau taste atau sentuhan. Oke. Itu nggak aku explore, jadi nggak tahu rasa nyatanya seperti apa. Tapi feel-nya itu daunnya dimakan. lingkungan ini nyata. Oke. Nah, tapi dari dalam diriku sendiri ini sakit. Heeh. Pasti ada sesuatu yang terjadi di tubuh utama toh. Heeh. Nah, aku mencoba untuk bangun, nggak bangun-bangun. Terus Aku nggak tahu gimana. Sampai akhirnya aku putus asa karena menahan rasa sakit yang terjadi di tubuh utama. Nggak tahu gimana, tiba-tiba aku bangun. wah. Tiba-tiba aku bangun, aku langsung wah alhamdulillah. Nah, terus badanmu kenapa tuh? Ada lah, Di pokoknya. timpuk isian kotor. Enggak lah. Oh enggak. Ya kan di dalam kamar kan nggak ada orang, cuma aku sendiri. Ya siapa tahu kan si Hasan tanggamu kan masuk aja udah Enggak. Woi, tanya Kamu lo. loh, kamu selalu membawa karakter baru di sini, mereka nggak tahu. Iya. Mereka nggak tahu itu Ya, siapa. itu kan obrolan santainya kita. Iya, gitu. tapi kan seandainya ini ada nama A, nama B, nama C. Mereka nggak tahu. Mereka aja belum tahu kalau ini namanya Nugroho. Iya, nggak Ini namanya nggak apa-apa, Arifin. itu nama karakter, anggap saja kita lagi ngomong. Kita memberikan dongeng, itu ada nama karakter di situ. Dan itu cuma kalau bisa dibayangin cuma segini ceritanya. Oke. Jadi Anda tidak perlu memahami secara detail. Itu men. Oke. Itu gara-gara Inception ya kayak gitu ya. Iya, itu aku belajar setelah Inception. Buset. Tapi habis itu karena Udah, pengalaman lucid dream pertama gak terlalu menyenangkan sekali. Wow, kan Akhirnya aku nggak mau nyoba-nyoba lagi. Why? Apakah Ya kalau karena- seandainya kamu gini, salah satu artikel di dalam thread tentang lucid dream di Kaskus itu ada orang yang katanya mencoba lucid dream pada saat itu dia emosinya nggak stabil, antara sengaja atau nggak sengaja itu dia ada proyeksi hantu, entah itu hantu entah itu apa, pokoknya sesuatu yang dia takuti Iya. dan itu mengejar dia. Nah, itu makanya. Dia mencoba untuk bangun, nggak bangun. Ya, Ya memang di dalam mimpi nggak terasa sakit sih, tapi kan terasa menyeramkan. Yes, ya itu makanya. Nggak sakit, ya, dia walaupun dicekik itu nggak ada sensasi rasa sakit, tapi sensasi menyeramkannya luar biasa. Oke, stop dulu ya. Oke, lanjut. Ya, maaf ya teman-teman. Selesai, aku tak ambil Maaf ya teman-teman. Tadi baterai kamera habis, kita harus stop. Kita lanjut lagi biar bisa teman-teman yang di YouTube bisa ngikutin kita obrolan kita tentang lucid dream itu karena
gara-gara Inception si Mas Arif ini sudah mencoba lucid Kamu dream juga. iya maksudnya ya kan masih mending Dan dirimu kalian pasti ada ya yang mencoba waktu itu. masih mending Karena penasaran atau memang keingintahuan, ya sama aja sih. tapi aku nggak mau lagi dah no hantu. Iya emang kayak gitu sih. Iya. Oke lanjut lagi film apa lagi? Hmm. Waktu SM kuliah apa ada Film 3D pertama yang aku tonton, John Carter. Aku nggak tahu itu aku nonton sama siapa. Sama kamu nggak? enggak John Carter yang di Mars itu. aku kayak belum pernah nonton filmnya sampai sekarang men. Itu pertama kali aku nonton Filmnya jelek film 3D dan pengalaman pertama yang nggak terlalu heboh karena memang scene 3D-nya itu sedikit di situ. Maksudnya kan nggak semuanya scene 3D toh. Oh, Kan itu aku penasaran toh. Loh, ini sekarang udah ada bioskop 3D di Jogja. Empire tuh. Iya. Aku pengen nih nonton 3D itu kayak apa. Akhirnya ngajak, aku lupa siapa. Pokoknya nonton 3D, pengen lihat sensasi 3D itu yang seperti apa gitu loh. Akhirnya nonton. Dan cukup apa ya? Menarik juga karena itu apa namanya? Subtitlenya itu terlihat melayang. Itu aku keren. Itu seperti melayang. Itu kan dapat kacamata 3D itu loh. Itu sebelum aku pakai kacamata ini. Oh ya. Terus? Habis itu ternyata scene 3D-nya itu nggak terlalu banyak. Maksudnya mulai dari pertarungan dan lain-lain itu ya biasa. Cuma ada beberapa. Yang paling terlihat itu scene 3D pas awal itu. Pas awal intro bioskop itu loh. Yang Ya percuma aja ente bayar nonton. Iya. Nonton jauh lebih mahal itu. Berapa? 30? 35? 10.000 lebih mahal. Aku lupa kalau seandainya pada saat itu harga tiket 25 berarti 3D-nya 35. Pokoknya selisih 10 lah. Anda membayar 35.000 untuk menonton intro. Iya, soalnya pas filmnya itu scene 3D-nya nggak terlalu banyak. Iya. Tapi ya pengalaman lah. Makanya itu salah satu film 3D pertama yang nggak terlalu tapi berbekasnya karena itu pengalaman pertama nonton 3D. Tapi nggak banyak film 3D yang aku nonton soalnya akhirnya aku pakai kacamata. Iya, nggak enak ya. Nggak nyaman pakai dua kacamata. Ya iyalah, masa ini kacamata di depannya ada kacamata lagi, nggak enak banget. Plus kalau seandainya ini dicopot aku ngeblur. Oh ngeblur, berarti kalau ngeliat dua itu jadi 3 gitu. Ada meme kayak nggak gitu. usah Ada ngeblur kan cuma kayak kamera blur ya kali gitu ya. ini berapa? Masa orang yang pakai kacamata kan sering kayak gitu ya. Jadi Ting. ini 3 gitu kan. Nggak mungkin lah. Tapi aku juga jadi inget tuh kayak pertama kali nonton 3D itu Clash of the Titan. Jadi mungkin satu Clash of the Titan? Iya ada Kamu ya. empat kali itu kan salah satunya 3D. Dan itu ternyata juga sama minim sekali. Minim banget ada 3D-nya itu kan kayak konversi dari film biasa di 3D loh. Jadinya apaan nih kagak ada. Paling juga cuma si lempar ada adegan pas ngelawan Scorpion itu yang mukul-mukul itu kan ada tombak tuh dilempar kan. Cuma itu yang paling tak ingat itu mesinnya sampai keluar melayang gitu loh. Iya. Kayak gitu. Tapi yang paling memorable adalah nonton Resident Evil yang 3D Afterlife. Apa tuh lupa aku. Itu ada adegan musuhnya badannya gede banget, dia bawa kapak dilempar ke si Mila Jovovich gitu. Ya, itu dilempar set kan ngambang tuh muter-muter. Nah itu tuh keluar layar men, sumpah aku takut tiba-tiba itu nanti kalau ada kapak bendera semua takut banget semua. Itu ada 3D yang benar-benar bikin shock, maksudnya kerasa banget. Akhirnya set, wah ya Allah ternyata main kapak layang beneran sumpah kerasa nyata sumpah. Aduh, aku nggak nonton itu film. Makanya aku ngomong entah sama Topik entah sama dirimu, ayo nonton Resident Evil 3D ini apik banget. Bukan karena aku. Maksudnya ngasih keluar gitu loh, pop up ya itu sampai pokoknya kayak gitulah. Itu sampai kerasa gitu. Terus yang kedua itu Tron, tapi kalau Tron nggak terlalu banget sih.
Tron itu sudah visualnya apik, cuma katanya 3D. Aku berharap apalagi ada pertarungan motor itu kan, light cycle battle itu kan. Tahu nonton Tron belum sih? Apa? Oh, enggak. Apaan sih? Enggak, enggak tiket loh. Apaan sih? Ini suara apa ini? Suara jam. Oh, enggak. Apa sih? Enggak apa-apa. Wes. Lanjut. Pai cuy. Ora ini apa-apa. Wes, lanjut. Piye mau Tron? Nonton Tron toh? Legacy. Enggak nonton di bioskop, Iya, maksudnya aku pernah bilang itu kan ada, aku berharap karena nonton trailer itu kan visualnya udah megah banget dalam artian itu kayak revolutionary CGI lah gitu. Kayak gitu, berharap 3D-nya banyak. Iya. Ternyata Bisa aja. Aku di pertengahan tidur anjir. karena aku udah lupa ceritanya kayak apa. Iya, ya gitulah. Itu udah 3D mahal, nah tengah-tengah turun. Wah, siap. Nah, itu dah. Itu pengalaman nonton di bioskop ya. Ini bukan pertama kali lagi. Ini kita cerita pengalaman kita di bioskop. Iya. Gimana sama kalian? Ya, apa nih cerita Pengalaman yang pertama? bisa Seru atau mengecewakan? seperti saya tidak tahu apa-apa, memaksakan nonton demi rasa pengen nonton di bioskop. Oh. Itu. Apalagi men? Yaudah gitu aja. Kalau seandainya kalian juga mau cerita tentang pengalaman kalian bisa tulis di komentar atau apa? Udah. Hah? Selanjutnya cerita mana? Ya udah toh. Wes. 1 jam. Oh iya ya. Nah, udah. Apalagi udah. Beneran nih? Ya udah. Ya Allah. Oke. Wes. Mau penutup dirimu? Hah? Harus penutup. Sebagus-bagusnya desain pasti ada yang suka. Itu beda channel itu. Apaan sih? Apa sih? Kamu nggak tahu? Enggak. Oh, enggak, itu channelnya Rio Purba. Udah, kamu. Ya udah, kamu kan pemilik channel ini. Mas Nugroho silakan. Sebagus-bagusnya desain ataupun sebiasa-biasanya desain itu mesti ada pasangan. Apa sih? Beda channel. Channel. Ini Nah. channel discussion. Oke. Ya itu diskusi juga tuh. Iya, itu kan diskusi desain. Itu kan diskusi. Nah, Loh, kita kan malah promosi channel lain toh. Kita mau bebas entrepreneur. Kamu mau promoin Apa promo apa? tokomu nggak apa-apa. Ya nanti kalau seandainya aku punya toko aku promo itu. Mas Arifin jualan baju loh. Itu beda nu. Oh ya. Kan sekalian promo. Enggak, itu beda. Apaan sih? Itu beda. Iya kan? Jualan baju. Ora iso di iklan kayak ngono kuwi, Nuk. Oh, Kuwi iya. Pasarnya berbeda, cara pembeliannya berbeda. Iya. Kita keep aja, ini lucu soalnya. Kita sama-sama aku nggak tahu soalnya. Iki yang bisa Jawa mana? Rapopo, kita hiburan aja. Nah itu. Nah buat teman-teman ya itu tadi obrolan kita kayaknya kepanjangan di Lucid Dream, tapi nggak apa-apa itu karena efek Mas Arifin jadi termasuk salah satu jadi dombanya Nolan. Kayak sekarang ada sebutannya itu Baginda Nolan. Nah yang ngikutin nih pengikutnya itu disebut domba-domba Nolan. Ini apalagi kita sangat menunggu film Tenet. Saya sebagai domba Nolan menunggu filmnya tayang di bioskop Indonesia 10 September kalau nggak keundur lagi sih. Nanti kalau udah tayang 10 September kita review, kalau enggak ya mungkin kita cerita yang lain aja. Iya, tapi by the way kita tinggal di Jogja dan dari pemerintah Jogja sendiri sudah memperpanjang masa tanggap darurat COVID-19 sampai akhir bulan September. Kalau seandainya bioskop direncanakan untuk buka tanggal 10 September, kita nggak tahu nih kejelasannya. Karena masa tanggap darurat diperpanjang, apakah bioskop mau tetap buka atau tetap tutup, kita nggak tahu. Tapi yang penting kita ikuti arahan dari pemerintah aja lah. Biar sama-sama selamat gitu ya. Iya. Kayak gitu. Nah buat teman-teman yang mau kasih kritik, saran kita, mungkin saya sering lawak atau saya ngomongnya nggak jelas ya nanti saya perbaiki, atau Mas Arifin terlalu teoritis ya memang dia seperti ini, memberikan insight sok tahu kepada saya kan bagus ya. Iya, seperti tagline kita, sedikit ilmu tapi emang sok tahu. Ya itu. Semoga seru tanpa seru. Ya, nggak baca loh, aku nggak baca loh. Oh ya, ini teman-teman bisa follow, bisa streaming
kontennya kita di Spotify, namanya Discussion. Kemudian di YouTube juga di Discussion. Kemudian kalau mau follow kita Di Instagram. ada di deskripsinya di sana. Mungkin untuk saat ini saya dan Mas Arifin belum percaya diri untuk promo Instagramnya kita. Di bawah. Oh ya, udah habis ya. Oke. Waktunya udah habis. Ini ada kru di belakang soalnya. Iya. Ini closing. Oke. Oke. 3 2 1. Oke. Kita lupa gue apa sih. Kita dari Discussion untuk konten untuk diskusi hari ini kita closing men. Hah? Closing. Ya. Orang mikir kiri. Closing ya. Iya. Oke, terima kasih untuk teman-teman udah dengerin Discussion episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Nantikan discussion berikutnya. Oh ya, kalau ada yang punya ide konten apa yang kita bahas atau mau film apa yang kita bahas, tulis di komentar di YouTube atau di DM di Instagramnya kita discussion. Underscore ya, ada underscore kan? Ada Ya, underscore. ada underscore. Jadi discussion underscore. Oke. Kayak gitu. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, saya Tino Nugroho. Saya Arifin. Pamit dari ruang audiovisual Anda. Sampai jumpa.